Hari ini kita bakal ngebahas bukan tentang Proda aja ya teman-teman ya, tapi kita juga berbicara terkait harapan, penyembuhan, dan semangat untuk hidup yang lebih seimbang dan sehat secara alami. Oke, ini sambil menunggu biar makin rame lagi dikit nih, kita bakal lanjut ke pertanyaan atau Bapak Putu mau menyampaikan sesuatu mungkin untuk para pengikut Bapak nih yang udah lumayan rame nih Pak ya. Makin naik-naik aja ini sepertinya Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Enggak. Jadinya terima kasih buat teman-teman yang di TikTok, di Facebook, di mana-mana telah mengikuti Faras dan saya sendiri. Sebenarnya saya mulai dikenal itu di Faras ya sebuah kebetulan saja. Saya sebenarnya tidak ingin begitu dikenal, tapi dibuat konten-konten sama anak-anak kantor jadinya terkenal. Oke. Tapi semoga apa yang saya sampaikan selalu bermanfaat untuk banyak orang. Oke, amin, amin. Astungkara Bapak ya. Ya. Jadi memang awalnya Bapak Putu tidak ingin terkenal, tapi alam ingin mengetahui beliau dikenal banyak orang. Berarti udah secara alami Bapak harus dikenal banyak orang nih Pak ya. Oke, mungkin kita langsung ngebahas terkait sejarah Faras mungkin Pak ya. Siap. Oke, yang pertama nih ada pertanyaan nih banyak banget sih dari komentar-komentar TikTok. Pertama adalah kalau kita rangkum sedikit, dilihat sekarang kan Faras sudah dikenal luas sebagai produk herbal yang dipercaya banyak orang ya Pak ya. Tapi saya yakin semua ini pasti berawal dari satu momen atau pemikiran yang menginspirasi Bapak nih. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk Bapak langsung bangun Faras kan gitu. Pasti banyak banget pengalaman-pengalaman Bapak sebelum menjadi CEO Faras. Nah, apa yang menginspirasi Bapak di awal Bapak membuat PT Farasada Nusantara ini Bapak? Mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman TikTok semuanya? Terima kasih. Jadinya ini bukan sebuah rencana, tapi sebuah perjalanan panjang dalam kehidupan saya. Ya kalau saya ceritakan jauh sebelumnya, saya pernah mengalami sakit ketika masa kecil kan, polio, yang berobat kemana-mana nggak sembuh. Salah satu kaki saya tidak bisa berjalan. Terus kemudian Bapak sampai berhenti berobat ke dokter dan menggunakan ramuan minyak yang dibuat oleh kakek saya. Yaitu menggunakan sentuhan sebagai landasannya, kasih sayang dan perhatian yang lembut dari kedua orang tua saya. Dan ternyata sentuhan minyak itu memberikan keajaiban dalam kehidupan saya, Justin. Keajaiban itu yang membuat saya menjadi sembuh. Gitu. Jadinya di masa kecil saya yang harusnya bapak saya sudah menyerah akan obat-obatan, tapi keajaiban itu muncul ketika kasih sayang beliau lebih besar daripada cinta apapun dalam kehidupan ini. Dan saya menjadi seperti sekarang, menjadi sehat. Itu puzzle pertama dalam kehidupan saya. Dan saya tidak pernah membayangkan akan menjadi sebuah produk dalam dewasa saya sekali berbisnis minyak. Tapi ternyata ketika kecil saya disembuhkan oleh minyak, dewasa saya berbisnis atau melayani kehidupan dengan sentuhan, cinta, dan kebaikan dari minyak itu sendiri. Dan kemudian di masa-masa kuliah saya, dari banyak pekerjaan yang saya ambil, kan orang tua saya tidak punya uang itu ngasih saya duit ke Surabaya. Bapak saya seorang cleaning service tahun 98 di PHK. Terus 98 saya coba mencari banyak pekerjaan sambil kuliah. Tidak ada satupun yang menghasilkan. Banyak sekali jualan komputer, jadi calo, jualan VCD. Tahu ya VCD kamu ya? Bener tahu? Yang kaset-kaset itu kan? Iya bukan? Iya betul. Kamu nggak pernah tahu berarti. Umur VCD. VCD dulu VCD bajakan banyak di Surabaya. Saya bawa ke Bali, saya jual gitu loh. Saya jual, harganya di sini lebih mahal. Tapi juga ya tidak ngasilin apapun. Terus kemudian saya jualan kartu telepon umum. Kartu telepon umum maksudnya kartu as yang kayak gitu-gitu? Kartu as. Maksudnya kayak Telkomsel? Bukan, Telkomsel ini kartu HP begini, bukan. Berarti yang
Kartu telepon umum, tahu nggak kamu ada telepon yang umum? biasa. Ya kan ada pakai koin, iya, ada yang iya. pakai kartu gitu. Nah, Karena sekarang nggak ada, jadi saya bingung, Pak. Nah, Maaf, Pak. saya jualan begitu dulu. Dan satu lagi, saya ditawarin pekerjaan oleh teman, itu jualan herbal. Nah, ternyata dari semua pekerjaan itu yang paling menyentuh hati saya adalah ketika saya berjualan herbal. Berjualan herbal. Karena tanpa saya sadari, selain saya membantu orang lain untuk sembuh, saya juga ternyata menyembuhkan diri saya sendiri dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan kesadaran bagaimana sembuh yang sesungguhnya itu terjadi. Gitu. Saya banyak berkontemplasi, mempelajari hidup ini. Kenapa sih orang selalu menggunakan obat-obatan ketika sakit? Obat dokter dan sebagainya. Padahal dulu saya tidak sembuh dengan itu. Dia hanya menunda saja terjadi. Dan disitulah saya banyak ruang batin belajar ketika saya menjual herbal dulu. Tanpa saya sadari, ketemu orang banyak, ya ribuan sampai saya jualan herbal itu saya sadari, ternyata masyarakat masih percaya dengan sentuhan-sentuhan herbal itu, dengan obat-obat herbal. Tuh. Nah, ya memang herbal itu tidak membuat penyembuhan dengan instan. Tapi kita menjadi hadir. Saya menemenin orang-orang sakit di ketika saya menjual produk itu, saya merasa mereka bukan hanya butuh obat. Mereka butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh didengarkan gitu. Jadinya kadang saya merasa di tempat itulah saya tahu ternyata banyak penderitaan orang. Bagaimana rasa sakitnya. Dan ketika saya lakukan itu saya bahagia sekali. Dan penjualan malah meroket pada saat itu. Penjualan malah meroket saat itu tanpa ada niat untuk memaksa orang, memaksa orang untuk berjual, membeli. Ya. Tapi orang tersentuh dan membeli karena saya mendengarkan mereka. Mungkin mereka merasa kesepian, saya dengerin kan gitu. Siap. Nah, orang yang dulu jualan awalnya lebih awal dari saya malah tidak bisa jualan. Saya yang junior pinter jualan. Padahal tidak punya basic apapun. Nah, saya baca itu, saya akhirnya banyak belajar tentang buku kesehatan, penyembuhan holistik, saya terapkan dalam kehidupan saya ketemu banyak orang gitu. Dan ada satu momen di 2016, itu panjang sekali perjalanannya, itu momen 2016, dalam sebuah pengkhianatan bisnis gitu. Dalam sebuah pengkhianatan bisnis yang dulu saya diajak kerja sama, tapi akhirnya dihentikan begitu saja. Dan ini pun terkait dengan herbal, gitu, terkait dengan produk herbal. Karena saya dulu pengen sekali orang ini untuk saya yang memasarkannya, karena dia tahu kalau saya memasarkan pasti hasilnya bagus. Ya, nah saya langsung dihentikan pada saat itu. Saya sampai mengalami kerugian besar lah intinya. Penghasilan yang dulu besar mendadak hilang. Dan di dalam momen itulah, di malam hari, dalam keheningan, ya saya diam lah. Ya, muncul di dalam hati sebuah kata, Faras. Gitu. Berarti seperti itu Bapak kayak benar-benar lagi fokus banget, tiba-tiba ada aja Faras gitu tiba-tiba di benak Bapak atau gimana? Dalam perenungan, bukan fokus ya. Perenungan, dalam meditasi diam, dalam keheningan, saya muncul kata Faras. Ya. Luka yang kamu peroleh bukanlah luka untuk menyakitimu. Pengkhianatan mungkin maksudnya, tapi luka itu untuk menjadi jembatan menemukan kembali keutuhan hidupmu melalui Faras gitu. Jadinya saya ketemu makna Faras itu adalah menemukan kembali diri kita yang utuh, yang sehat, yang hadir, yang mengenal diri kita sesungguhnya dari berbagai jenis penyakit nanti dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kan kita ketika sakit ingin sekali tergesa-gesa untuk sembuh, langsung minum obat, apalagi anak-anak sekarang. Baru pilek saja, apalagi baru pusing saja, batuk dikit, minum obat supaya segera sembuh. Padahal itu tidak membuat kamu menjadi waras atau sehat yang benar. Itu membuat kamu, Justin, malah kita akan seperti takut sakit. Padahal itu tidak menyembuhkan. Kita ingin waras. Padahal sakit itu sendiri adalah pelajaran hidup.
untuk kita mengenal siapa diri kita. Oke. Ya, makanya dihadirkanlah Faras di tahun 2016. 2016, sekitar 9 tahun yang lalu lah dari sekarang 2025 ini. 9 tahun yang lalu, dan Faras ini tujuannya adalah sebagai sarana, sebagai pengobatan bagi mereka yang ingin menemukan dirinya sendiri, ingin mendapatkan kesembuhan yang sesungguhnya. Dan ini bisa sebagai pendamping pengobatan modern dan bisa juga dilakukan secara mandiri, tanpa tradisional full. Dan ternyata apa yang saya lakukan itu, yang awalnya tidak kepikir akan sebesar ini, Faras ini, saya hanya membuat saja, meramu minyak ini dengan pengetahuan dari kakek saya. Walaupun saya tidak secara langsung belajar, tapi mungkin karena DNA kakek saya ada di saya untuk meramu obat-obatan, dan saya buat minyak ini, dan ternyata memang sangat dibutuhkan. Dan banyak orang, ya seperti sekarang lah, banyak orang yang akhirnya mengenal Faras. Benar. Seperti itu proses awalnya. Jadi bukan sebuah rencana. Bukan rencana, ya. Jadi sebuah perjalanan batin lah. Iya, perjalanan batin yang awalnya memang dibikin down, dihancurkan saat itu, tapi bukan ngebuat Bapak akhirnya jatuh di sana, malah Bapak merenungi, dan rasa sakit yang Bapak rasakan menjadi Faras saat ini yang bisa menolong banyak orang ya Pak ya. Betul. Ya, Astungkara. Tapi Pak, sebelumnya saya mau nanya nih, kan Bapak nih tadi tuh unik sekali nih saya dengar. Karena Bapak bilang nih, bisnis ini Bapak buat bukan dengan rencana atau mencari untung, tapi dengan Bapak ingin menolong banyak orang yang awalnya memang dari Bapak sendiri yang merasakan kesembuhan itu, ya kan? Dengan cinta, hadir, sentuhan, dan dari orang tua kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah gini, sekarang kan Bapak kalau bisa dibilang Astungkara uangnya banyak kan, seperti tabungan banyak, yang awalnya tidak berharap seperti ini kan. Nah, otomatis dalam perjalanan bisnis Bapak harus hadir sepenuhnya, Bapak harus ikhlas dan cinta kepada orang-orang, karena memang tujuan awal kan menyembuhkan gitu. Nah, Bapak kadang ngerasa capek nggak sih? Karena kan bisnis kan awalnya nih kita mau kayak untung gitu kan. Sedangkan Bapak nih nolong banyak orang, dan itu kayak, mohon maaf ya teman-teman, saya agak terharu juga sama kisahnya Bapak karena luar biasa sekali. Nah, sometimes atau pernah nggak ada waktu Bapak ngerasa saya nih hadir harus tulus, dan ini kan banyak orang Pak yang Bapak tolong. Itu Bapak pernah capek nggak di posisi itu? Karena Bapak harus sepenuhnya datang kan di sana. Saya tidak pernah membayangkan Tuhan akan memberi saya rezeki sebesar ini. Karena dulu ketika saya kuliah, untuk pegang uang 100.000 aja nggak pernah. Nggak pernah. Istilahnya bapak saya adalah seorang bersih-bersih, ya, yang tidak penghasilannya banyak, dan itu pun di PHK 98. Dan tidak pernah kebayang saya akan jadi pengusaha seperti ini. Ketika saya membuat minyak Faras pun di awal, yang saya bayangkan adalah bagaimana minyak ini bisa menolong, gitu. Yang mungkin orang sudah kehilangan harapan, gitu. Setidaknya menemani mereka yang lagi sakit. Karena kan sentuhan mungkin, karena mungkin dulu orang yang sakit nggak pernah disentuh, hanya dibawa ke dokter ini. Nah, dengan minyak akhirnya keluarga mendekat, disentuh pakai minyak, penuh cinta, kesadaran. Apalagi minyak ini mengandung tanaman-tanaman herbal yang berkhasiat. Itu kan awalnya hanya seperti itu. Kalau saya mendapatkan untung, ya udah bagian dari proses perjalanan saja, dan itu pun tidak banyak gitu. Tapi ternyata minyak ini yang mencari jalannya sendiri, gitu. Dari mulut ke mulut banyak orang yang bercerita, di mana dia merasa disentuh kembali, merasa ada miracle terjadi dalam hidupnya. Terus biasanya ini dijadiin oleh-oleh buat orang tua kalau lagi mudik atau pulang kampung. Terus kadang-kadang juga buat hadiah buat anaknya, yang itu untuk digosok-gosok habis bermain dan sebagainya. Buat hadiah buat diri sendiri, mungkin lagi lelah atau sakit, ada benjolan atau ada apapun, mereka coba saja. Kalau mereka juga minum obat dokter, ya mereka kombinasi dengan herbal ini. Mereka tahu kok sebenarnya yang memakai ini tidak ada keajaiban kok dalam minyak ini. Kok minyak bisa menyembuhkan, kan logikanya nggak ada. Tapi mereka tetap membeli karena mereka merasa bahwa
minyak ini ya seperti tanda kutip menarik mereka gitu. Dan itu yang membuat minyak Faras itu rame, dan tanpa saya sadari ternyata dari keuntungan itu ya tidak banyak saya nikmati, tapi saya kembalikan lagi membuat pabrik yang lebih besar, terus menjaga alam ini lebih bagus dan sebagainya. Nah, apakah saya capek dalam menjalankan ini? Ya enggak, saya menikmati. Karena saya tidak ada ambisi di dalamnya. Kalau saya mungkin ada ambisi, kemudian tidak tercapai, ya itu yang membuat kita capek. Tapi ketika kita melakukan ini karena passion kita, ingin bertemu dengan banyak orang, ingin melayani, ya kita nggak akan capek. Karena rasa yang hadir. Contoh, saya punya tempat Faras Holistic Care gitu kan. Ya, banyak orang pasien datang ke sana, diterapi dan sebagainya. Saya merasa saya manusia yang beruntung banget. Karena di sana saya melihat banyak sekali orang yang sakit. Berbagai jenis penyakit. Ada yang kanker stadium 4 di tempat terapinya. Mereka tahu bahwa tidak akan membantu banyak. Tapi mereka datang. Mereka diterapi. Mereka mau. Mereka bercerita. Karena saya punya terapis dan saya biasanya menemani mereka. Yang sakit, saya ajak dulu ngobrol, diskusi. Saya dengarkan semua. Kadang mereka sampai menangis, bercerita. Itu loh. Apa problemnya mereka. Kadang-kadang penyakit fisiknya mereka, mereka cerita datang dari luka batin. Luka batin itu ya keluarga yang tidak harmonis, terus mungkin masa kecilnya bermasalah gitu. Saya menemani saja mereka. Tapi mereka datang setiap minggu. Setiap minggu mereka datang. Setiap minggu datang. Iya, di terapi setiap minggu mereka bercerita. Dan kadang mereka, wah tidur saya jadi lebih enak dan sebagainya. Terus merasa lebih ringan tubuhnya. Kalau dicek lagi kankernya masih. Tapi mereka jauh lebih riang, merasa lebih utuh, merasa lebih didengarkan. Nah, menjadi seperti sebuah komunitas akhirnya. Di situ Faras mengalir ke orang-orang seperti itu, Justin. Bahagia nggak kita merasakan seperti itu? Bahagia. Karena kita menemukan makna. Bukan karena mendapatkan uang. Kalau karena saya menjalankan Faras ini karena ambisi, di zaman seperti tahun 2025 ini, di mana ekonomi lagi lesu, saya pasti lelah dan capek. Karena target pasti tidak tercapai, ya kan? Karena uang beredar di masyarakat, ya ekonomi lagi lesu lah. Tapi kalau pengen ngejar terus nggak nyampe kan lelah kita. Tapi kan Faras hadir bukan untuk itu. Itu hanya efek samping uang itu. Tapi pelayanan terhadap orang yang lelah menggunakan obat-obatan, yang mungkin butuh menemukan dirinya sendiri lagi, ya lewat Faras. Seperti itu. Dan itu yang membuat saya selalu happy dan bahagia. Ya di tim kantor pun kan kita diajarin menjawab dengan rasa kan. Bukan hanya sekedarnya menjawab WA, menemani orang yang lagi tanya minyak Faras itu apa gitu loh. Walaupun mereka nggak beli kan, kita kalau orang ada chat ke kantor kan kamu melakukan itu. Kita ajak ngobrol, bener nggak? Bener Pak. Jadi memang dari Bapak Putu juga menginginkan kita benar-benar hadir dan menemani mereka semua. Karena kalau dari yang saya dengar nih tadi, yang termasuk yang di Holistic Care kan, terkadang kan memang ada sakit-sakit fisik yang bisa dicek dengan dokter kan seperti itu. Dan setelah saya dengar lebih banyak lagi nih dari visi Bapak yang menemani, ternyata justru sakit-sakit yang tidak terlihat seperti luka batin dan itu perlu ditemani, didengarkan dan hadir, itu yang mereka nggak dapet ternyata sama ini. Dan dari sini jadi saya paham ternyata Bapak ingin goals dari Bapak itu bukan Faras ini menjadi bisnis yang besar, tapi Faras menjadi lapangan orang-orang yang kehilangan jati diri, dan itu memang dapat banget sih dari cerita tadi. Saya kayak terbangun jadinya ya, karena sangat menginspirasi sekali. Nah, dengan menjadi sosok nih yang dikenal banyak orang sebagai seorang CEO yang juga mendalami perasaan-perasaan seperti itu kan. Bapak pernah nggak dapat pertanyaan yang menyinggung seperti contoh, ini kalau misalnya kan kalau bisa dibilang Faras ini kan di beberapa kalangan ada yang bilang mahal kan seperti itu. Pernah dong Bapak disinggung kayak kenapa kalau misalnya membantu produknya mahal sekali kan kayak gitu, ada yang nanya gitu. Ini kalau misalnya mau bantu kenapa nggak digratisin? Nah, otomatis pasti ada sebuah pikiran nih dari Bapak, ini pertanyaannya juga nyambung kan seperti itu. Apa yang mungkin Bapak bisa informasikan kepada
beberapa pengikut Bapak juga nih soalnya kebetulan yang nanya seperti itu. Kenapa jika membantu harganya ini mahal seperti itu Pak? Mungkin boleh dijelaskan? Ya. Nah, dalam proses pembuatan produk alami itu jauh lebih mahal biayanya dibandingkan dengan ketika kita menggunakan obat-obatan kimia sintetis. Karena kimia sintetis itu bisa dibuat di lab. Tapi ini semua bahan-bahan kita ramu dari tanaman obat yang sesungguhnya. Dan itu pun dari tanaman itu prosesnya kita untuk mendapatkan saripati, bahasanya saripati atau paras klasik itu sangat membutuhkan proses yang panjang. Gitu. Jadinya disitulah kehadiran kita sangat dibutuhkan. Kita memberi energi kehidupan dalam setiap sentuhan dan setiap tetes minyak yang kita buat. Jadinya kita menganggap minyak itu bukan hanya sekedar barang mati yang dioleskan begitu saja. Tapi saya menganggap minyak itu adalah bagian dari alam itu sendiri yang perlu kita hormati. Jadinya proses pembuatannya yang begitu panjang, yang kita hormati dari tanaman. Jadinya proses pemetikannya, doa-doa yang ada di baliknya itu. Mohon maaf, motong, berarti metik sendiri juga? Kita itu kerjasama dengan petani. Nah, petaninya itu kita ajarkan. Berarti jadinya, Bapak sendiri yang turun juga ke petaninya itu? Tim ada. Jadinya kita punya prosedur, nanti sampai di kantor, bahan bakunya misalnya, kita hormati tanaman itu. Misalnya kita hormati, kita memberikan energi bahwa kamu bukan hanya benda seperti tanaman makhluk yang sudah mati dipotong. Tapi ini adalah proses kamu menjadi penyembuh untuk manusia. Nah, proses itu lumayan. Bahannya mahal dan sebagainya. Dan ini memang kita dihadirkan untuk berpikir jangka panjang. Kalau misalnya saya gratiskan, berarti saya hanya bisa buat sedikit dan habis itu kan berhenti. Gitu. Nah, ketika kita jadikan bisnis di mana setiap orang mampu menjadi distributor, menjadi agen, menjadi sales, gitu. Sebenarnya menghidupi banyak orang, menghidupi banyak orang, dan orang yang datang itu adalah mereka yang ingin melayani, melayani yang besar itu bukan dengan memberi materi. Mereka wajib ada pertukaran juga. Mereka ngambil, mereka bayar. Tapi ketulusan hati kita untuk menyampaikan bahwa minyak ini adalah sarana, itu jauh lebih dalam hasilnya. Dan kalau mahal ya saya dari dulu sudah di awal ngomong sama minyaknya sendiri. Gimana tuh Pak? Saya ngomong ketika pertama kali minyak itu jadi minyak, ternyata bahanmu mahal. Akhirnya jatuhnya harganya yang paling ultimate atau yang paras klasik 350.000. Supaya kita bisa tetap berjalan, para agen juga dapat untung, bisa dapat, dan ini tersebar di banyak orang. Akhirnya hargamu jatuh 350, saya bilang. Saya tidak berharap banyak. Tapi kalau kamu mau mencari orang-orang yang membutuhkan minyak ini, carilah jalanmu sendiri, saya bilang. Lucu kan, saya ngomong sama minyak sudah jadi, karena saya tidak berpikir bahwa harganya akan semahal ini. Saya berpikir kalau kita membuat minyak tradisional itu paling 20.000. Iya, benar. 30.000. Ternyata setelah saya mengikuti prosedur membuat minyak seperti kakek saya dulu, agak mirip seperti kakek saya dulu, ternyata mahal. Dan akhirnya ya memang terus terang akhirnya tidak bisa dijangkau sama banyak orang. Nah, kemungkinan usul dari tim Faras mungkin buat minyak yang sedikit lebih rendah kualitasnya. Masih saya pertimbangkan dengan harga yang wajar. Masih saya pertimbangkan. Karena ya kemungkinan yang akan mengganggu ya karena kita oplos bahasanya airnya kan. Ketika kita oplos kan berarti kualitasnya lebih turun. Apakah menurunkan kualitas? Kalau menurunkan kualitas, apakah nanti akan tetap bisa membantu atau tidak, itu masih saya coba uji coba. Berarti pasti Bapak uji coba dulu sebelum dipasarkan kan itu ya Pak? Iya betul, karena kan minyak itu kalau bisa saja saya buat harganya kan 20.000 atau 30.000. Kita campur saja dengan bahan baku minyak kelapa agak banyak,
terus minyak yang lebih murah kita banyain, kita oplos lah bahasanya. Iya, benar. Dapat harga mungkin 40.000 sebotol atau 50.000. Tapi apa itu yang dibutuhkan oleh masyarakat saya nggak tahu. Saya belum berani memutuskan. Sementara masih ada paras klasik saja dan paras-paras yang lain yang mungkin harganya masih ratusan ribu. Tapi memang karena dari awal kan saya dapat lagi nih kesimpulan bahwa paras ini ternyata memang Bapak niatkan untuk kebutuhan semua masyarakat atau semua kalangan, bukan hanya orang yang sakit saja ternyata ya. Di luar dia menyembuhkan, kenapa harganya 355.000? Karena memang juga prosedurnya yang mahal dan ini juga dikhususkan untuk bukan orang sakit namun yang sehat tapi membutuhkan uang. Jadi barat kata bisa menjualkan juga seperti itu Pak ya. Luar biasa sekali, berarti memang buat yang teman-teman TikTok nih yang kan kemarin ada ribuan reseller dan agen kita di seluruh Indonesia kan yang menjual. Kadang-kadang mereka yang jualan di kampung banyak, kok saya beli 6 botol dapat diskon berapa gitu loh. Kita taksi diskon sekitar 15% kan. Dan mereka lagi akhirnya teman-teman, ada yang akhirnya patungan beli, saya beli 6 botol patungan, dapat diskon sekitar 15-20% kan gitu. Mereka dapat diskon harganya. Ya, akhirnya orang bisa hidup juga. Bisa hidup di luar untuk penyembuh yang sakit, tapi juga untuk pemberi nafkah yang membutuhkan uang. Jadi gitu betul, Pak. Betul. Luar biasa sih ini teman-teman ya. Visi dari Pak Putu ini sudah mewakili betapa mulianya kita kalau misalnya ingin benar-benar tulus dalam membantu orang. Jadi sehingga sejarah Faras ini terjadi bukan karena Pak Putu ingin untung dalam berbisnis, namun emang ikhlas untuk membantu orang. Akhirnya Tuhan memberikan jalan, sekarang jadi luar biasa. Founder Faras, udah banyak. Mobilnya banyak Pak ya? Nggak banyak. Itu saya beli mobil itu ya gara-gara Pak Direkturnya Faras. Oke, Pak Direktur. Masa owner Faras katanya nggak punya mobil bagus ya? Udahlah saya beli satu. Kayak gitu. Satu tapi langsung yang bermerek tinggi ya Pak ya? Tapi ternyata sebenarnya banyak nih guys ya. Saya curiga nih sebenarnya sama Pak Putu nih banyak sebenarnya mobilnya. Tapi tahu nggak? Akhirnya mobil itu tidak saya pakai. Jadi iya kan? Kamu kan tahu saya punya mobil 2 pintu. Iya sih. BMW kan? Satu mobilnya. Itu sudah ada usianya 4 tahun, kilometernya nggak lebih dari 5.000. Berarti jarang nih Bapak keluar? Sangat jarang. Saya malah lebih senang naik sepeda motor. Iya sih, saya sering ngeliat Bapak beli es kelapa juga pakai motor Genio, bener sederhana. Kadang-kadang lebih jalan kaki. Akhirnya saya tahu, kemewahan itu kadang-kadang tidak kita butuhkan. Hanya sebagai pajangan. Ini loh, kalau dia ingin sebagai pajangan supaya kita dianggap, ingin dianggap. Tapi akhirnya itu mobil nongkrong. Rusaknya karena diem. Karena diem. Orang, saya merasa feel free itu, tahu nggak feel free ya? Merasa bebas itu ketika saya naik motor, ketika saya jalan kaki, ketika saya ketemu orang-orang di jalan, gitu loh. Di jalan kalau ada kita jalan kaki, Pak Putu, gitu misalnya, saya senang ngobrol, gitu loh. Makanya kan ada di sini di depan penjual martabak terang bulan itu, pengguna minyak Faras. Oh, pengguna minyak Faras. Dia sembuh, anaknya sakit, 6 tahun itu nggak bisa jalan atau gimana. Saya sering ngobrol, ngobrol juga. Makasih, udah sembuh anak saya, dia bilang gitu. Iya, banyak kenal malah orang-orang yang seperti itu. Oh, berarti justru bahkan kesederhanaan dan kekeluargaan ini yang membuat Bapak feel free dan bahagia jadinya Pak ya? Iya. Bukan dengan mobil-mobil mewah. Coba bayangkan, saya naik mobil. Udah naiknya susah karena kita harus jauh duduk di bawah kan? Iya benar. Apalagi mobil. Iya, mobil pendek kan, sport kan? Kita rasanya diatur oleh mobil itu. Diajak pelan susah, diajak ngebut macet. Coba bayangkan, nganggur itu mobil. Ya udah, tapi tidak saya jual, saya biarin aja jadi pajangan. Ya, kesalahan lah saya pikir membeli mobil itu akhirnya tidak berguna. Ya kan? Ujung-ujungnya naik motor saya kilometernya banyak sekali. Jadi ya kemana-mana tetap dengan motor Pak ya. Oke, luar biasa. Ini salah satu contoh yang sudah punya uang banyak tapi tidak terpancing gengsi jadinya Pak ya. Karena kan banyak seperti yang di awal tadi Bapak sempat singgung, masa punya perusahaan tapi nggak ada mobil mewah, ternyata pada akhirnya ini malah ngebuat kita ngerasa kita diatur oleh kemewahan itu. Padahal sedangkan kemewahan ini kita yang bisa mengatur, kita sederhana tapi mewahnya untuk ngebantu orang sekitar. Ya, betul, dan itu yang ternyata Bapak terapkan selama ini Pak ya. Betul.
Jadi saya nih ngerasa bahagia juga nih jadi karyawan Bapak nih. Jadi ini terinspirasi juga ini. Oke, mungkin kita ngelihat sedikit komentar TikTok ya Pak ya. Ya. Ini ada satu nih. Ini mungkin pertanyaan umum sih Pak, cuma Ya. mungkin tetap bisa kita jawab ya di Ya. sini. Ada dari Putu Putra, wah namanya mirip nih di depannya sama-sama Putu ya. Apakah semua orang bisa berjualan herbal seperti Pak Putu, ingin sukses seperti Pak Putu, Rahayu, seperti itu dia komentarnya. Jadi kira-kira bisa nggak ya semua orang ini menjadi penjual herbal seperti Pak Putu gitu? Kira-kira apa nih perjalanannya? Mungkin Bapak bisa informasikan kepada Putu Putra Pak. Ya. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Jadinya ada orang yang berjualan jadi herbal, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi petani di kampungnya gitu loh. Nah, menemukan passion inilah yang penting. Ya, menemukan passion ini yang penting. Saya dulu menemukan passion ini adalah perjalanan yang panjang. Saya pernah sakit, saya pernah ini. Tapi ketika jadinya setiap orang itu bisakah menjadi penjual herbal gitu? Bukan setiap orang. Jiwa-jiwa yang terpanggil yang ingin membantu orang lain itu cocok jadi penjual herbal dan kemungkinan bisa sukses gitu. Jalan itu akan muncul dengan sendirinya kalau kita memang ingin menolong banyak orang. Menolong itu artinya bukan sekedar menolong berbagi duit gitu loh. Iya, benar. Doa yang tulus, memasarkan produk yang bagus kepada orang, memberikan cerita yang menarik, itu bentuk-bentuk doa kok. Banyak sekali memberi sentuhan. Saya kan kalau ketemu orang, itu sering menyentuh, membalurkan. Jadinya mereka merasa, baru kali ini saya disentuh oleh orang yang tidak dikenal, digosokkan minyak gitu kan. Saya kan ada program balur gratis. Ya kan balur gratis ke kota-kota tertentu. Saya gosokkan minyak. Ya, kalau kita merasa diri kaya, menyentuh orang-orang yang seperti itu kan jijik kita. Saya enggak. Saya menikmati. Sentuhan itu yang menyembuhkan. Nah, ketika Anda putra merasa terpanggil untuk menolong dengan cara lewat herbal, sentuhan, cinta dan alami, jalan kesuksesan itu pasti ada. Gitu. Apakah untuk semua orang? Untuk orang yang terpanggil. Karena banyak panggilan di tempat lain juga. Di tempat lain. Tapi yang terpanggil untuk membantu lewat herbal, kesuksesan itu ya adalah jalannya. Kesuksesan itu bisa muncul dengan sendirinya. Jangan ambisinya di uang. Jangan ambisinya di uang, tapi miliki rasa ingin melayani kehidupan. Uang itu efek samping, menurut saya sih. Mungkin di dunia ini kita selalu diajarkan gimana trik sukses gitu kan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi kaya. Banyak hal lah diajarin. Tapi saya merasa soalnya bukan itu yang membuat saya kaya. Melainkan pelayanan. Niat tulus. Berkarya, itu yang membuat. Jadinya kalau saya niatnya harusnya saya tidak punya banyak teori tentang kesuksesan, harusnya saya nggak sukses. Karena saya tidak belajar di sistem ekonomi, di dunia bisnis saya tidak tahu. Saya menjadi orang miskin. Tapi ternyata niat tulus itu untuk menolong orang, berbagi dengan berjualan herbal itu yang berubah hidup saya. Yang saya pikir sekarang yang paling kita butuhkan adalah rasa empati itu. Empati dalam berbisnis. Itu yang harus kita kuatkan. Pasti sukses, pasti bisa. Berarti memang semuanya termasuk menjual herbal ini memang dari rasa atau panggilan yang ambisinya bukan di ngejual herbal, tapi menolong orang dengan herbal gitu jadinya Pak ya? Iya. Jadinya niatnya, bahasanya, bukan cari untung. Niatnya. Menolong orang supaya sembuh. Jadinya kalau niat kita untung, begini bedanya ya. Kalau niat kita untung berjualan herbal, niatnya adalah kita paksa orang ini beli dengan cara apapun agar kita punya uang. Kalau niatnya ingin menolong, kita ceritakan, kita dengarkan masalah mereka apapun cerita.
keluh kesah mereka kita dengarkan, berbagai keluh kesah, cerita. Kita temenin mereka. Niat kita bagaimana orang yang di depan saya ini yang lagi sakit, semoga bisa sembuh. Jalan apapun dia semoga sembuh. Saya akan menemani orang sakit ini. Saya akan menemani apapun yang dia butuhkan. Tuh. Nah, setelah itu kita dengarkan. Terus kemudian kita ceritakan, saya mempunyai misi membawa minyak misalnya, minyak Faras. Nah, dia tertarik, dia beli. Dan semoga ibu atau bapak yang membeli minyak ini sembuh. Nanti kalau ada apa bisa tanya saya kembali. Bila perlu saya datang untuk membantu membalurkan minyak di tubuh bapak. Niat kita yang berbeda. Tetap dapat untung nggak dengan niat kita yang berbeda ini? Tetap dapat untung kan? Tapi orang yang merasakan itu niat kita tulus nggak? Tulus. Ya. Tapi kalau kita memaksa dengan cara mencari untung beda kan terasa? Iya, benar. Nah itu yang maksud saya bahwa niatnya adalah melayani. Seperti itu. Berarti memang di niat awal tuh yang bakal ngarahin pergerakan kita ya Pak ya, apakah kita akan melayani dia atau memaksa dia membeli gitu jadinya. Dan ketika saya kerasa sih jadinya kalau misalnya nih saya orang asing ketemu Pak Putu, kayaknya saya malah bukan merasa Bapak ngejual herbal, jadi kayak yang ini loh saya mau ngasih tahu kamu ini bisa nyembuhin, jadinya gitu, bukan kayak beli ini biar sembuh jatuhnya, ini loh bisa nyembuhin gitu, kayak dua mindset yang berbeda sih, itu benar-benar. Dan kalaupun mereka tidak beli minyak, saya tetap akan ke dokter, saya tetap akan menggunakan herbal yang saya punya, saya akan tidak marah. Karena saya pengen niatnya adalah sembuh. Kalau itu dia merasa jalannya sembuh, bagi saya tidak ada masalah. Sehingga kekecewaan itu tidak akan pernah ada dalam diri saya. Karena saya percaya setiap orang punya jodoh produknya masing-masing. Sepaksa apapun dia, nanti dia paling beli satu botol, akhirnya nggak jodoh, daripada begitu yang mending nggak usah. Malah itu yang membuat orang semakin pengen mencoba Faras. Karena kita tidak menjanjikan kesembuhan, tapi kita menemani mereka. Menemani dan selalu hadir. Ya. Menjanjikan kehadiran, kesembuhan, kehadiran. Kehadiran yang kita janjikan. Kalau kapan mereka mau ngobrol, kita temenin. Seperti itulah. Oke, luar biasa sekali. Oke, Kak Putu Putra, ini udah dapet ya jawaban dari Bapak Putu nih, namanya sama, kalau misalnya ada panggilan yang sama juga, bisa jadi bisa memiliki takdir yang sama dengan Pak Putu ya, Stungkara. Nanti semua dicatat ya Pak Putu Putra, dicatat yang tadi. Kalau misalnya nanti nggak dapat catatannya bisa cek ke YouTube-nya Pak Putu juga. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Ini tadi saya sempat nyatet dikit Pak, ada sesuatu yang berbeda dari pembisnis lain. Kan tadi Bapak bilang kan niat Bapak dalam berbisnis ini adalah dengan tulus hadir dan melayani. Dan uang itu adalah efek samping kan seperti itu. Nah, efek samping itu kan arahnya ke hal yang bukan menguntungkan kan gitu Pak ya, efek samping itu. Nah, kenapa Bapak bilang uang ini efek samping, sedangkan terkadang pembisnis ini uang adalah yang sangat dicari Pak? Boleh Bapak jelaskan mungkin kenapa uang ini bisa menjadi efek samping seperti itu? Ya, karena basic saya bukan pebisnis yang murni ingin mencari uang. Basic saya bukan pebisnis. Saya tidak punya uang pun ketika saya kuliah dulu, saya feel free. Merasa bahagia, merasa senang gitu loh. Karena kesenangan saya itu dulu saya melihat adalah pergaulan. Ketika saya menemani orang sakit, ketika saya bisa menjadi sahabat bagi teman saya, ketika saya bisa menyentuh orang tua saya, ketika saya bisa menjadi diri sendiri, gitu. Itu kebahagiaan. Tidak mesti uang banyak. Nah, jadinya saya merasa ketika saya dapat uang lebih saya anggap itu bonus saja. Karena kebahagiaan saya adalah ketika saya bisa menjadi diri sendiri. Sekarang pun kan banyak. Dulu Faras dibilang, mau nggak Faras di IPO kan? Di IPO itu masuk ke bursa efek. Itu dapat pendanaan sekian ratus M misalnya, miliaran lah dapatnya, ratusan miliar gitu loh. Ada investor. Itu kekayaan saya bisa ngelipet. Bisa jadi hitungan triliun kekayaan saya. Saya tolak. Kenapa? Kalau Faras ini sudah menjadi TBK, perusahaan yang TBK, itu saya akan diatur hidup saya. Saya jadi CEO akan diatur hidup saya. Saya nggak bebas lagi. Saya bisa melakukan apapun agak susah. Karena harus ketika perusahaan ini sudah IPO. Dia minta performa. Harus naik terus omset. Apapun dilakukan supaya naik omset gitu loh. Supaya
para investor atau pemegang saham merasa untung. Saya kalau begitu hidup saya berarti kan kaya yang tidak membahagiakan. Iya, benar. Dari sudut saya. Benar. Mungkin sudut orang lain mungkin seneng aja kalau masuk ke bursa efek, ya ada investornya. Nah, saya tidak ada keinginan itu. Bagi saya apa yang saya dapatkan sekarang cukup. Karena cukup itu jauh lebih penting daripada saya mengejar fata morgana yang tidak ada habisnya. Sekarang misalnya kekayaan saya puluhan miliar lah atau sudah ratusan. Kejar lagi mau hitungan T. Habis itu hitungan 100 T gitu misalnya. Capek saya. Saya punya uang sekarang ya. Punya uang 3 juta aja bagi saya udah cukup. Karena gaya hidup saya minim sekali gitu loh. Paling yang membuat saya pengeluaran saya banyak adalah kebutuhan kantor. Kebutuhan kantor. Yang lainnya coba malah. Hobi saya. Gaya hidup saya itu adalah makanan tradisional. Hidup saya. Makanan-makanan sehat gitu berarti? Iya, karena saya bagian dari hidup itu supaya sehat makanan tradisional. Jagung rebus, ubi rebus, nasi beras merah. Coba sayur bayam, rebus semua. Terus makanan sedikit yang agak aneh. Makanan yang diolah jarang, gorengan jarang. Terus snack-snack tidak pernah. Tapi kalau makanan yang berbumbu gitu juga enggak, Bapak? Yang bumbunya medok gitu, yang pakai minyak gitu enggak? Kadang-kadang. Ada. Enggak ada masalah kadang-kadang, tapi tidak kebutuhan. Kalau sekarang kan makanan enak itu kebutuhan orang. Kalau nggak enak nggak seru. Nah, saya malah kebutuhannya adalah makanan yang bebas gula sama bebas garam. Sedikit gula dan sedikit garam. Itu yang membuat saya makanya ngirit. Saya apa nggak berat hidup itu yang membuat saya happy. Itu loh, ketika tubuh saya bisa bergerak, olahraga bagus itu membuat saya senang. Tapi ketika lidah saya terasa sangat asin sekali, nggak enak. Jadinya sebenarnya kita ini kalau banyak gula, banyak garam artinya kita lagi kecanduan. Kita tergantung. Ketergantungan sama bumbu-bumbu itu jadinya. Jadi, berarti banyak orang yang bilang kebutuhan makanan itu harus enak ya karena kecanduan bumbu-bumbu itu, Pak ya. Candu. Saya punya anak kan, itu sampai detik ini nggak isi garam, nggak isi gula, lahap makannya. Karena tidak pernah saya ajarkan dari bayi mengenal gula dan garam. Dia tahunya itu ya makanan itu enak. Itu. Kedepannya mungkin saya akan perkenalkan pelan-pelan sedikit-sedikit sekali gula dan garam. Kalau makanan olahan, snack-snack misalnya sosis dan sebagainya pasti tidak saya perkenalkan. Saya ajarkan pelan-pelan bahwa makanan yang sehat seperti ini. Kekayaan yang sesungguhnya saya ajarkan kepada anak saya apa? Apa itu, Pak? Kesehatan. Untuk apa kita mengejar duit, sedangkan kekayaan yang utama kita abaikan. Kekayaan yang sesungguhnya sebenarnya hidup ini apa? Sehat. Terus kita mengejar uang, kita mengabaikan kesehatan, bego nggak? Bego banget kita, menjadi sakit. Contoh, kita mengejar uang sampai kelelahan luar biasa, akhirnya liver kita kena misalnya. Akhirnya hidup kita nggak mewah lagi, nggak bisa bebas lagi. Nggak feel free jadinya. Iya, feel free. Terus perawatan gitu. Dan sebagainya. Sekarang anak-anak muda sekarang banyak cuci ginjal. Ya, cuci darah gitulah. Ginjalnya bermasalah, rusak. Iya kan, karena kecanduan makanan dan sebagainya gitu. Coba lihat di TikTok banyak sekali orang yang cuci darah. Akhirnya mereka menyesal setelah kejadian. Kenapa kita tidak dari awal harta yang paling berharga ini kita jaga? Apa itu? Kesehatan. Ini saya terisi banget nih jadi ini juga kebuka mindset saya. Pantesan ini bahasanya saya agak nggak terlalu baku, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke. Pantes akhirnya kita lihat sekarang nih kalau dari banyak-banyak kan saya ngelihat tuh banyak-banyak orang kaya. Tapi sebenarnya saya nggak pernah ketemu langsung sih Pak. Saya lihat dari film-film ya. Tapi mungkin banyak sedikit kemiripan yaitu dikit-dikit meeting kayak sama agen-agen besar yang seperti itu kan, yang mungkin sempat Bapak singgung tadi, yang apa tadi Pak, yang untuk ngelipatkan uang tuh bisnis ke bursa. Iya, seperti itu kan banyak banget tuh. Nah, sedangkan ternyata Bapak Putu tidak memilih itu karena kekayaan sejati bukan dari melipatkan uang tapi kesehatan, seperti itu Pak ya. Dan akhirnya ternyata termasuk hidup irit pun bukan Bapak yang mengiritkan, tapi karena keinginan Bapak hidup sehat. Akhirnya iritnya tuh
automatic kayak gitu jadinya. Itu luar biasa sih. Oke, Ya, sederhananya gini, mau nggak kamu saya kasih uang 10 miliar diganti dengan ginjalmu satu saya ambil? Mikir nggak? Iya benar-benar. Ya kan? Berarti sebenarnya ginjalmu harganya berapa? Tak terhingga harganya. Benar. Iya. Ya kan seperti itu. Telingamu saya ambil satu, saya kasih uang 2 juta, 1 miliar mau. Seperti itu aja, Bro. Sebenarnya kita sangat kaya. Kaya sekali. Tuh. Yang penting kita cukup. Lakukan yang terbaik. Setiap orang bisa menjadi cukup dan kaya. Sebenarnya setiap orang kaya. Tinggal kita bagaimana bisa menerima cukup apa adanya. Tapi ketika muncul yang namanya keluhan, mulailah kekayaan itu menghilang. Kita mulai keluh. Aduh kok hidup ini gini ya. Aduh kok kita nggak punya duit ya. Itu mulai keluhan itu mulailah kita merasa miskin dalam hidup ini. Padahal sebenarnya cukup. Kita kaya sudah. Gitu. Gimana cara kita membatasi rasa cukup itu ya Pak? Iya, betul. Terkadang mereka masih salah mindsetnya di sana ya beberapa. Ada banyak orang yang bilang saya, Pak Putu sih sudah kaya, banyak duit bisa ngomong gitu. Dari kecil hidup saya merasa cukup berkelimpahan karena saya tahu saya itu nggak pegang uang kecil. Orang beli bakso saya nggak bisa beli bakso. Bapak saya nggak punya duit. Orang bisa main Nintendo zaman dulu saya nggak punya. Orang bisa nonton TV, saya TV hitam putih aja nggak punya. Tapi apakah saya merasa kekurangan enggak? Karena kasih sayang orang tua itu penuh, gitu loh. Saya dikasih kebebasan, saya bisa lari-lari, main peta umpet, happy main peta umpet, main kelereng, kamu tahu nggak main kelereng? Tahu, main kelereng, gitu loh. Main loncat-loncat tali, gitu, manjat pohon. Gak perlu duit itu. Saya happy banget merasakan itu. Itu keutuhan namanya. Dan seutuh dan saya merasa dicintai. Setiap saya pulang saya dipeluk, diberi cinta oleh orang tua saya. Bukan diberi duit. Disitulah saya merasa bahwa kaya itu bukan hanya sekedar uang. Kaya itu ketika kita memiliki cinta, memiliki keutuhan, dan bisa berbagi kepada banyak orang akan cinta itu. Bukan berarti saya bilang kita tidak butuh duit. Tapi cukup itu yang jauh lebih penting. Oke. Ini luar biasa nih. Agak berat ya teman-teman pembahasannya ya teman-teman ya. Biasa kita naik produk nih banyak sekali hal-hal yang diberikan oleh Pak Putu. Ini mungkin kita bisa balik lagi ke komentar dari TikTok ya Kak ya. Ini saya baca satu nih, ada orang baik, saya percaya produknya berkualitas bermanfaat. Wah, ada dukungan nih Pak. Didoakannya ada lagi satu. Ada pertanyaan nggak ini ya? Sebentar saya cari. Ini ternyata tidak ada pertanyaan tapi lebih ke senang mendengar sih Pak. Mungkin boleh disapa-sapa Pak ke live-nya. Gitu, diberikan ini ya. Ya, terima kasih. Ini kalau gitu kita balik ke tema kita ya Pak ya, pembahasan kita ya. Itu tadi kita sejarah Faras, teman-teman sudah banyak yang tahu ya bahwa Pak Putu itu memang dari kecil sudah membiasakan mencukupkan diri, bukan berambisi mencari yang lebih. Itu yang salah satu menjadi bentuk fondasi Pak Putu sehingga bisa menjadi orang kaya yang tetap sederhana dan berkeluarga dengan karyawan termasuk saya nih teman-teman nih. Bahagia saya di sini. Oke, lanjut Pak. Kita kan kalau di Faras nih kan udah banyak yang tahu nih. Ini kita lanjut ke produk ya Pak ya. Bahwa mohon maaf Pak. Jadi minyak Faras ini dari 108 tanaman herbal dan itu kan banyak banget. Nah, kan kalau 108 tanaman herbal itu bakal banyak sekali proses yang dilakukan. Nah, dan kalau udah minyaknya ini bagus dan banyak banget juga yang sembuh kan, Astungkara alhamdulillah juga banyak sembuh dari luar Indonesia, otomatis kita harus tetap menjaga yang namanya kualitas kan seperti itu. Nah, dari banyaknya kayak kenaikan bahan baku, terus juga perbaikan kan juga operasional tuh kan kayak perbaikan mesin gitu kan perlu Pak ya. Nah, gimana cara Bapak tetap menjaga kualitas minyak Faras klasik ini khususnya tetap bagus dan nggak menurun kualitasnya Pak? Tahu nggak, Win? Ada yang lebih penting daripada kualitas. Sebelum saya bicara tentang kualitas. Apa itu Pak? Niat. Oke. Jangan sampai niat Faras ini bergeser. Itu aja yang saya pegang.
Niat Faras itu bergeser. Kalau niatnya sudah mencari untung, niatnya sudah bisnis murni, itu visi dan misi Faras sudah hilang bagi saya. Karena niat ini adalah bagaimana niat itu sangat penting dalam dunia spiritual atau dalam dunia energi atau pengobatan tradisional. Nenek moyang kita dulu, bagaimana menjaga dia menjadi peramu obat. Niat yang utama. Bahwa niat dalam proses meramu itu jauh lebih penting dari segalanya. Karena ketika niat kita ingin menyembuhkan, ingin menolong orang, itu kualitas pasti terjaga. Gitu, kualitas pasti terjaga. Tapi kalau niat kita sudah berubah, awalnya ingin menolong, memberikan yang terbaik, mencari untung saja, apapun bisa kita akan lakukan. Sengaja menurunkan kualitas, benar. gitu loh. Mencari bahan baku yang lebih murah, benar gak? Mencari, padahal kadang-kadang kualitas yang lebih murah itu turun, gitu loh. Terus kemudian prosesnya kita ngebut, tergesa-gesa. Pembuatan pokoknya yang penting cepat. Karena ngejar target. Ngejar gitu target. Ya. Nah ini pembuatan produk tradisional tidak bisa cepat-cepat. Kita harus hadir dalam proses itu. Hadir dalam artian karena kita menganggap bahwa kehadiran kita adalah doa dalam setiap tetes minyak. Kehadiran kita. Tapi kalau kita buat ngebut ya apa bedanya dengan obat-obatan yang lain, herbal yang lain. Kan kita ingin Faras itu memberikan energinya. Bahwa kita ada energi selain kandungannya. Energi penyembuhannya itu adalah energi kehadiran. Dan kita percaya bahwa hidup ini adalah ruang kosong. Ruang kosong itu yang bisa diisi dengan niat. Makanya niat yang lebih penting. Kalau niat sudah terjaga, kualitas pasti kita jaga. Udah otomatis. Jangan tanya kualitas. Kita akan melakukan apapun untuk menjaga kualitas itu karena niat kita. Niatnya, Tuh, jangan sampai niat yang malah menurut saya. Jadinya ketika niat benar, kualitas pasti terjaga. Kuncinya berarti di niat itu Pak ya. Ketika niat kita tetap kokoh, maka bukan kita menghalalkan gimana caranya kita dapat banyak untung, tapi justru ketika produk naik, gimana kita tetap ke niat awal yaitu menyembuhkan seperti itu jadinya Pak ya. Bukan. Dan kalaupun misalnya dalam proses ini akhirnya minyak kita kosong karena pembelian banyak, kita tidak ngebut dalam proses pembuatan. Ya biar saja dulu kosong. Nanti ada waktunya. Kalau sudah jadi ya jadi, kita kirim lagi gitu loh. Memang prosedur sentuhannya itu jauh lebih penting. Awal metik gitu Pak. Iya. Oke, luar biasa. Berarti memang menjaga kualitas nih teman-teman dari TikTok nih juga harus dicatat ya. Kalau misalnya kita menjadi seseorang yang memang awalnya ingin membantu atau berbisnis herbal, jangan sampai niat kita yang awalnya ngebantu malah ngejar target uang. Itu nanti yang akhirnya banyak sekali pembantaian di produk kita jadinya. Kok ini kualitasnya menurun gitu. Nah, syukurnya kalau di Faras ini dengan niat yang selalu untuk membantu orang dan memberi kehadiran yang utuh, akhirnya mau seberapapun nanti bahan baku naik, tenang teman-teman karena niat awal adalah membantu, maka kualitas tetap terjaga ya Pak ya. Ya, ngerasa nggak di kantor Faras bahwa penjualan bukan menjadi target? Benar nggak? Ya kan saya tanya kan. Yang nomor utama apa yang diajarkan di kantor kita, di kantor Faras kepada semua karyawan termasuk kamu? Apa yang diajarin? Kalau saya selalu disuruh melayani, hadir dan harus Pak ya, kayak maksimal gitu loh untuk kekeluargaan ke semuanya. Ya, gitu. Ketika kamu menjawab chat atau inbox, ada orang bertanya tentang minyak Faras, tugas kamu kan bukan untuk menjual kan? Iya benar. Tugasnya untuk apa? Untuk kita hadir ke mereka dan memberikan solusi bagi mereka yang ngerasa kacau seperti itu. Menghadirkan rasa, ingat nggak? Jadinya kita menjawab dengan rasa. Membaca apa sebenarnya isi dari tulisan mereka, dan kita berusaha menjawabnya. Walaupun mereka tidak beli, kamu kan? Iya benar. Tetap saya jawab sampai karena Pak Putu minta kamu hadir, jangan closing kalau bisa buat mereka ngerasa kita ada, bukan ngerasa kita penjual herbal. Mindset itu sih yang saya Pak Putu ajarin buat kita lebih hadir dengan rasa ke mereka, sentuhan cinta seperti itu. Sentuhan cinta, empati itu jauh lebih penting. Karena kita tidak terlalu peduli dengan penjualan, tapi kita peduli dalam proses. Proses. Ya,
Jangan sampai mereka kecewa karena kita maksa mereka untuk membeli. Lebih baik mereka tidak membeli, tapi kita hadir dalam proses itu. Mungkin saja memang bukan jodohnya beli di kita. Tapi suatu saat ya kalau mereka benar-benar butuh kan bisa saja membeli. Benar nggak? Benar. Pembelian itu jodoh, jadinya nggak usah dipaksa. Tugas kita orang-orang kantor termasuk tim CS, tim sales itu adalah apa? Menemani, hadir, utuh, melayani dengan cinta. Itu saja. Kalau orang beli itu jodoh. Kalau nggak beli ya udah biarkan. Yang penting jangan sampai mereka kecewa. Walaupun mereka tidak beli, mereka tetap merasa saya dilayani loh dengan baik di kantor Faras. Benar nggak? Benar-benar. Emang. Dan itu sudah dijalankan nggak? Sudah. Sudah saya jalankan karena memang sehari itu kadang kita bener-bener 10 orang yang ngechat ibarat kata di pagi hari tidak beli, tapi kita bener-bener harus ngelayanin sampai mereka oh iya Kak kayak udah ngerasa terlayani seperti itu loh Pak. Mungkin ini ya yang Bapak maksud ketika ibarat kata dia sembuh dengan produk lain, namun selama proses sembuh kita juga menemani dia. Mungkin itu yang Bapak maksud ya. Jadi kita tetap ada melayani even itu produknya bukan jodoh di kita kayak gitu. Iya. Karena sekarang di zaman modern ini tahu nggak, Justin? Orang itu lebih butuh ditemani. Karena sekarang dunia serba ngebut. Penuh notifikasi lewat handphone gitu. Tapi sebenarnya dia terasing di dunia yang serba sibuk ini. Dia terasing, makanya dia menjadi sakit. Dia bingung, dunia ramai tapi dia merasa sepi. Dia bertanya tapi dijawab oleh robot. Sekedar menjawab, dimanapun dia bertanya. Tapi ketika dia datang ke Faras, saya berharap mereka merasa ditemani. Mereka punya sahabat. Kalau mereka ngobrolnya di Faras, baik lewat chatting WA, chatting di inbox, di TikToknya Putu Eka misalnya. Walaupun tidak saya menjawab, saya pribadi tidak menjawab, tapi timnya Faras kan sudah diajarkan bagaimana cara menemani mereka. Bukan untuk berjualan, tapi menemani. Dan kamu salah satu buktinya, Justin. Dan teman-teman yang lain juga melakukan itu. Dan itu memang visinya Faras, menemani. Mungkin saja dengan ngobrol mereka bisa sembuh, why not? Ngapain dibeli minyak kalau ditemanin merasa utuh mereka. Ternyata ada loh yang nemenin saya ngobrol walaupun tidak kenal. Itu akan muncul jawaban. Saya sering mendapat gitu. Saya nggak kenal sama Pak Putu, tapi kok mau nemenin saya ngobrol. Saya merasa akhirnya sekarang ada orang yang menghargai saya. Kadang-kadang keluarga sendiri aja nggak menerima saya seperti ini gitu loh. Akhirnya dia merasa hadir di dunia ini, ada orang yang mencintai dia tanpa perlu kenal. Tugas kamu itu, Justin. Tugas kita orang-orang Faras. Tugas CS-CS-nya Faras. Tugas agen-agennya Faras. Tugas resellernya Faras. Tugas distributornya Faras. Untuk hadir di setiap kesempatan orang membutuhkan. Oke, hadir, empati, cinta, dan tulus. Semua itu memang harus banget nih ya. Oke, jadi ini saya agak gugup jadinya teman-teman ya. Karena dari tadi mendengar apa isi dari Pak Putu yang membuat Faras menjadi sebesar ini, ternyata ketulusan, kehadiran, empati, dan cinta sih khususnya seperti itu. Oke, kita lanjut Pak ya ke pertanyaan selanjutnya karena ini dari tadi udah agak melo juga saya ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke arah penyembuhan boleh Pak ya. Boleh, jadi kan kalau di TikTok ini kan kebetulan saya admin TikToknya Bapak ini ya, yang di Eka Surya Amoza juga itu. Nah banyak banget yang sebenarnya udah punya produk, udah beli dia Pak produknya udah semangat banget, tapi masih bingung gimana sih cara memaksimalkan penyembuhan karena di beberapa video Bapak kan sempat menjelaskan nih Faras ini bukan sekedar produk, tapi bisa membantu kayak mengikat energi agar bisa sembuhnya tuh bukan dari minyaknya, tapi dari bagaimana kita menjaga pola hidup, menyatukan energi, dan banyak yang bingung terkait energi nih Pak, energi. Nah, gimana kira-kira pengaplikasian mereka nih Pak, yang udah punya minyak nih khususnya, yang belum beli silahkan beli. Nah, jadi yang udah punya minyak nih gimana caranya biar bisa memaksimalkan kesembuhan dengan energi itu. Sakit itu sebenarnya tidak hanya sakit itu di wilayah fisik. Tapi kadang di dunia modern itu hanya dilihat di wilayah fisik. Makanya kita cek lab untuk mengetahui penyakit kita.
Tapi di dunia holistik, sakit itu adalah problemnya di fisik, di pikiran, dan juga di jiwa. Itu 3 poin berarti. 3 poin itu. Jadinya sakit itu bukan hanya fisik. Mungkin saja dia ada pikiran yang gelisah dan sebagainya. Nah, kenapa sentuhan itu menjadi sangat penting? Sentuhan itu sangat penting karena sentuhan adalah bahasa jiwa. Dia menyentuh bukan hanya tubuh fisik, tapi juga menyentuh kedalaman sampai di jiwanya. Coba aja kamu disentuh oleh orang yang disayangi, kayak disentuh saja. Jangan dulu ngomong minyak ya. Baru disentuh saja. Kamu sakit ya nak ya. Mamamu misalnya datang. Sini tak pegangin punggungmu. Sini tak gosokin minyak. Ada nggak kita rasa sesuatu yang berbeda rasanya? Ada. Pasti kan? Karena dia tidak hanya menyentuh tubuhmu, tapi dia juga menyentuh kedalaman hatimu. Mungkin saja penyakit itu bukan dari fisik. Dan sekarang kan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa 80% penyakit disebabkan oleh pikiran dan mental. Anxiety, kecemasan, dan sebagainya. Nah, disitulah energi itu hadir. Minyak itu hadir sebagai sentuhan yang menyembuhkan. Nah, itu baru sentuhan. Belum kita bicara dari kandungan tanaman. Tanaman itu bukan hanya benda fisik yang mati, obat itu. Dia berenergi, dia hidup, dia ada, dan dia menyerap energi alam. Tanaman itu mendapat energi dari mana? Sinar matahari, dari udara, dari tanah, dari air. Itu adalah bagian dari kehidupan. Dan dia hidup. Dia ada energinya. Itu yang kita jaga. Jangan sampai kita menganggap dia barang mati yang kita eksploitasi sebagai obat. Kita akan hanya dapat manfaat dari kandungannya saja. Tapi tidak dapat manfaat dari energi kehidupannya. Dan Faras dibuat secara perlahan supaya energinya itu masih ada di minyaknya. Di minyak. Tapi kalau kita paksa dia, kita keluarkan zatnya semua secara paksa, dia akan benda mati jadinya. Karena dia sudah disiksa. Karena tanda kutip ya, diperlakukan dengan cara cepat. Tapi kalau kita prosesnya diperlambat, proses pembuatannya, energi itu tetap utuh. Kalau kamu tidak bisa membayangkan energi di balik sebuah makanan atau barang gitu. Saya membayangkan begini. Orang zaman dulu menyimpan beras atau padi? Padi. Orang zaman sekarang menyimpan apa? Beras. Sama nggak sebenarnya ini? Kalau dilihat secara gini sama aja. Sama aja kan. Dari kandungan, beras kandungannya sama. Ada karbonya, ada mineralnya, ada vitamin B-nya dan sebagainya. Padi pun sama. Tapi dari kedalaman yang jauh lebih dalam, menyimpan padi itu masih menyimpan energinya. Menyimpan beras, kita sudah membunuh energinya. Tapi kandungan masih tetap sama kandungannya. Cara membuktikannya gimana? Padi yang sudah disimpan 5 tahun, kita taruh di kapas, dikasih air, kira-kira tumbuh nggak dia padi itu? Biasanya kurang tahu sih, tumbuh dia kayak. Tumbuh jadi benih. Tumbuh. Jadi bibit. Tumbuh dia jadi. Kalau beras ditaruh di air, nggak tumbuh. Tapi kalau padi ditaruh, dia menjadi bibit kehidupan. Walaupun disimpan lama. Walaupun dari 5 dia tahun jadi benih. Artinya apa? Energi kehidupan masih ada dalam beras, dalam padi. Tapi dalam beras, energinya udah hilang. Karena dia dipaksa untuk mengelupas. Itu kalau dilihat di kandungan ya sama saja beras sama padi. Tapi energinya masih ada. Kalau ini disimpan lama menjadi sampah. Tapi kalau padi disimpan lama tetap mengandung energi. Itu yang kita jaga dalam kandungan minyak Faras. Energi itu tetap ada. Seperti itu. Jadinya kita memahami sebagai sebuah produk itu, saya membilang minyak itu bukan hanya dari kandungan, tapi dari energi. Kamu nyentuh memberikan energi kasih sayang. Dengan sentuhan saja, dengan gosok ini. Apalagi ini ada energi alam yang kita buat dengan tidak tergesa-gesa. Dengan penuh kesadaran kita
meminta sama tanaman untuk dia menjadi obat, membantu manusia untuk sehat kembali. Dan pasti tanaman itu akan memberikan tubuhnya dengan tulus untuk penyembuhan kita sebagai manusia. Oke, berarti letak energinya tuh memang kita menanam sekali energi kehidupan di dalam minyak ini, Pak. Dalam niat kita. Dari filsuf padi tadi itu, di mana teman-teman tahu sendiri ketika udah nanti bisa dicari pembuktian tersebut ya teman-temannya. Padi taruh aja nanti di kapas, kasih air, tumbuh dia. Ya, yang penting cari padinya yang alami ya, jangan yang sudah banyak pestisidanya nanti ya. Nah, itu adalah minyak faras ini sudah memang diberikan energi dari awal pembuatan. Makanya untuk yang udah punya minyaknya khususnya, itu yang masih mau memaksimalkan pengobatan, itu selanjutnya adalah energi sentuhan yang perlu diaplikasikan oleh teman-teman. Karena memang tadi dibilang Pak Putu sendiri bahwa sentuhan tuh kita perlu juga memberikan energi ya Pak Putu ya. Seperti kita menyayangi diri kita sendiri, kita berbicara sama diri kita sendiri gitu. Nah, karena tadi udah energi tumbuhan, mungkin boleh ditambah Pak, energi sentuhan nih gimana nih filsufnya Pak? Saya ngasih contoh. Anak yang banyak disayang, digendong, disayangi, dipeluk, sama anak yang tidak pernah disentuh, hasilnya berbeda tidak? Beda. Secara mental juga beda. Orang yang penuh dengan kasih sayang di masa kecilnya, dia di masa dewasanya akan merasa utuh. Dia bisa mencintai banyak orang tanpa pamrih. Karena saya merasa dulu, saya dicintai utuh oleh orang tua saya. Dia tidak berharap apapun. Yang penting tugas kita adalah memeluk mereka, menyentuh mereka dengan cinta dan kasih sayang. Dan ketika dewasa, saya merasa seperti ini. Saya ingin berbagi tentang kasih dan cinta itu kepada banyak orang. Bukan berharap orang mencintai saya. Karena saya sudah merasa utuh dan penuh. Sentuhan itu seperti itu. Sentuh. Orang yang jarang disentuh dalam hidupnya, dia akan menjadi kasar. Itu energi sentuhan. Sentuhan itu adalah bahasa paling tua dalam kehidupan. Sebelum ada bahasa, sebelum ada kata, sebelum ada tulisan, paling tua. Itu bahasa kita ketika tidak ada tulisan, tidak ada bahasa, cara komunikasi kita seperti apa? Sentuh. Caranya menyayangi gimana? Kita ngusap kepalanya dia. Benar nggak? Ya. Ketika kita lagi tangan kita berdarah, misalnya kena sesuatu, kebentur, sakit gitu, apa yang kita lakukan pertama? Menyentuh. Iya, tanpa sadar refleks kita memegang dulu. Nah, ketika kita pegang rasa sakitnya berkurang. Itu sentuhan. Sentuhan itu memberikan energi. Ya kan? Tidak langsung kita, wih sakit, ke dokter yuk. Enggak, refleks kita, aduh sakit gitu. Kita pegang sangat erat. Sentuhan itu adalah bahasa paling tua untuk merilis rasa sakit. Menenangkan gitu. Kita lagi gelisah ini. Kita mimpi buruk. Pasangan kita di samping atau orang tua kita minta kita dipeluk supaya ketakutan kita hilang. Pelukan itu apa? Sentuhan yang paling alami dan paling penuh kasih sayang. Pelukan itu. Tuh. Dan ketika kita dipeluk, kita merasa utuh nggak? Merasa ada nggak? Iya. Iya, coba aja. Kamu punya orang tua, Jas. Biasanya kalau nangis ke mama juga dipeluk. Iya, ya kan? Minta ke mama. Atau coba satu kali kamu datang, kasih kejutan mamamu. Balurin minyak faras mamamu. Sekali aja. Mas ini mah tak gosokin minyak. Awalnya jangan bilang. Bisa aja mamamu menangis atau dia merasa senang. Anakku ternyata sayang. Kasih sayang itu bukan omongan, tapi sentuhan. Ya kan? Omong kosong, I love you mom gitu misalnya. Tapi kita tidak melakukan apapun dalam hidup ini. Ya, coba aja kamu nanti. Ya, peluk dia, sentuh dia, gosokin dia dengan minyak faras sekali waktu. Dia akan merasa anak saya itu penuh cinta. Dan dia merasa berarti dan berharga. Benar nggak? Itu pentingnya sentuhan. Energi sentuhan itu luar biasa. Makanya saya bilang menyembuhkan. Sekarang, saya nggak tahu ya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sentuhan itu menjadi obat dalam kehidupan yang serba modern ini. Gitu. Bayi yang lahir prematur, yang kemungkinan meninggalnya tinggi, ketika dipeluk setiap hari rutin oleh mamanya, dia bertahan hidup dan menjadi
seperti orang Sehat. usia sangat Sehat ya, dan sehat kembali. Dulu tidak ada harapan hidup. Sentuhan itu yang membuat dia merasa kuat bertahan untuk sembuh. Energi jiwanya itu jadi Iya, terbangkit iya. gitu. Di situ peranan minyak. Minyak itu sudah energi alamnya ada, sentuhannya hadir, hormon-hormon kebahagiaan, hormon-hormon kesehatan itu bangkit lagi. Jiwa yang dulu menyerah, semangat lagi untuk sembuh. Jadi optimis jadi. Iya, tubuh itu walaupun sel-sel dalam tubuh kamu nggak bisa bicara, ketika dia disentuh dia bangkit lagi. Saya sembuh ini, saya dicintai, saya hadir. Ada orang yang hadir untuk saya, jadinya saya harus bertahan. Benar nggak? Itu. Jadinya bukan hanya sekedar obat. Jadinya kita butuh juga orang-orang yang kita sayangi hadir ketika ada orang yang sakit. Nah, sentuhan minyak faras ini penting sekali bagi saya. Walaupun dia di rumah sakit, dimanapun berada lagi sakit. Oleh-olehnya minyak faras, oleh-olehnya sentuhan. Bahasa batin yang paling tua itu peluk mereka, sayangi mereka sehingga merasa hadir. Nggak usah banyak ngomong kalau temenin orang sakit, tapi berikan kasih sayang dan sentuhan. Seperti itu, Justin. Berarti memang hal-hal yang terkadang tidak terlihat oleh orang-orang yang kan kadang mikir kayak sakit berarti kita perawatan, sakit gini. Malah dari banyak penelitian yaitu sentuhan, pelukan, hal-hal ini yang seharusnya memang perlu diberikan dalam kesembuhan yang membangkitkan jiwa yang udah nggak, ibarat kata udah nyerah nih, kayaknya udah nggak bisa lagi nih aku hidup, karena sentuhan dibangkitkan akhirnya hormonnya terbangkitkan lagi. Ya, betul. Oke. Ini ya teman-teman yang bingung tuh terkait energi udah dibantu jelasin sampai detail banget nih sama Pak Putu. Even kalian nanti nggak ada atau merantau, itu dari diri sendiri pun kita bisa menyemangati diri kita Pak ya, sambil kayak ya kita mengistirahatkan diri lah sambil membalur minyak faras seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak? Ya, bisa. Oke, ini kan tapi sebelum pertanyaan yang dari komentar-komentar lama, kita cek dulu nih yang di TikTok ya Pak ya. Kita cek komentar-komentar terbaru. Luar biasa Pak Putu, selalu menginspirasi. Faras selalu jadi berkat buat saya dan banyak orang. Nih udah mendapatkan ini dari Faras ya Pak. Ini lanjut. Oh, kita sudah ada sejam nggak, Jas? Sejam, kayaknya lagi beberapa menit lagi deh Pak, karena tadi kita agak... Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi. Silahkan. Ini ya Pak ya. Ini sebenarnya bukan terkait produk, bukan terkait yang yang tadi penyembuhannya. Ini lebih ke, karena ini kan udah agak-agak penutup nih ya. Mungkin kita kesimpulan ya Pak ya. Kan Bapak nih otomatis dari dulu nih, dari kecil sudah merasakan sakit, dan semualah udah Bapak makan ibarat kata sampai sekarang menjadi seorang CEO, Bapak Putreka Suryawan. Nah, apa kira-kira yang ingin Bapak sampaikan termasuk pada saya nih, anak muda kan saya nih lagi tertatih juga nih bakal dapet rasa sakit dan lain sebagainya. Ada nggak kata-kata penyemangat nih dan dari Bapak sendiri, Faras nih kira-kira ada nggak keinginan untuk kayak bagaimana mendukung generasi muda, gimana cara kita bisa bangkit dan melakukan hal-hal di perjalanan kita sekarang, Pak? Ya. Orang yang lagi punya masalah dalam hidup, mereka tidak butuh motivasi. Semua bentuk motivasi itu seperti sampah bagi mereka. Karena mereka yang dibutuhkan orang-orang yang lagi punya masalah adalah kehadiran. Dan sekarang, kehadiran itu adalah barang mewah bagi saya. Kenapa? Karena semua orang sibuk di layar handphonenya masing-masing. Mereka tidak melihat di situ ada kehadiran. Seperti kasar rasanya. Ya, notifikasi setiap hari seperti itu. Tapi jiwanya semakin kosong. Semakin dia scroll, semakin kosong. Yang dibutuhkan sekarang adalah teman sejati. Yang dibutuhkan adalah sahabat. Yang bisa menemani. Tidak bertanya, kok kamu lemah sih? Kok kamu letoy gini dalam hidupmu? Kok kamu nggak semangat? Semakin kita ngomong seperti itu, semakin jatuh orang itu. Karena dia nggak butuh dihakimi. Dia hanya butuh sahabat sejati yang ingin ditemenin. Coba aja kamu lagi dalam perasaan lelah. Kalau ada orang yang nasihatin kamu, kesel nggak?
Kesel kan, tambah kesel kita dinasihatin. Iya, benar. Udah saya terpuruk hidupnya, sudah begini lagi diomongin yang tidak-tidak. Kamu sahabat atau bukan sih dalam hidup saya? Kok kamu ngata-ngatain? Seperti itu perasaannya. Saya pernah merasa ada di posisi itu. Pernah. Itu makanya saya merasa berpikir yang dibutuhkan bukan nasihat, yang dibutuhkan bukan motivasi, yang dibutuhkan adalah kehadiran. Yang dibutuhkan adalah sentuhan. Yang dibutuhkan adalah cinta itu sendiri yang tidak menghakimi apapun. Tugas kita hanya hadir. Tuh. Dan saya merasa itulah yang dibutuhkan. Makanya pesan saya buat teman-teman, jadilah sahabat buat temanmu bukan sebagai penghakiman. Tapilah jadilah sahabat untuk menemani. Jadilah sahabat yang memberi cinta tanpa berharap apapun. Karena ketika kamu menjadi sahabat buat mereka, ketika kamu menyembuhkan orang lain dengan cinta, kamu sebenarnya menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu akan menjadi sahabat buat dirimu sendiri. Dan itu salah satu visinya Faras. Faras itu hadir bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk menghakimi, bukan untuk memvonis kamu akan mati besok, kamu akan bermasalah, kamu harus berubah begini begitu. Tapi Faras hadir memberi sentuhan, memberi kasih sayang, memberi cinta. Dan kalau itu memberi jalan kesembuhan, ya bersyukur banget dia bisa sembuh. Gitu. Dan kalaupun tidak, semoga orang yang sakit itu tetap merasa utuh, tetap merasa dicintai. Walaupun di detik-detik terakhirnya dia akan meninggal, dia tetap merasa utuh dan dicintai. Dan kita ingin seperti itu dalam kehidupan. Karena dalam kehidupan suka duka itu sudah pasti. Kadang sehat, kadang sakit. Terus habis itu perjalanan panjang hidup, menderita, terus bahagia, senang. Tapi di ujung itu akan mengalami kematian. Tapi sudahkah kita utuh? Sudahkah kita penuh cinta? Sudahkah kita menghormati kehidupan ini dengan penuh kasih? Itu yang kita butuhkan. Bukan tergesa-gesa. Coba kamu hidup tergesa-gesa. Seperti lewat begitu saja. Lu sudah 1 tahun hidup saya hambar sekali kok nggak dapat apa-apa. Karena kamu tidak menikmati dalam setiap momen hidup ini. Ya, Faras ini mungkin simbolnya minyak. Tapi sebenarnya memberi pesan-pesan, sentuhan, cinta yang menyembuhkan itu. Banyak banget ininya ya. Seperti itu, Justin. Pesan saya. Nih ya teman-teman, nih kesimpulan dari Pak Putu sangat menyentuh sekali. Pada akhirnya adalah, jika memang kita kebingungan dalam sebuah proses, termasuk untuk saya sendiri nih, teman sejati adalah bukan mereka yang menghakimi, bukan mereka yang menasehati kita ketika terpuruk, tapi yang selalu menemani apapun kondisi kita, Pak ya. Jadi memang kehadiran adalah kunci utama kita bertahan. Hadir melayani, hadir dengan empati yang sangat tinggi, dan tentunya dengan cinta. Baik, ini coba deh boleh nggak sih saya tanya, tim udah 1 jam Kak? Atau Sudah. Sudah ya, oke. Karena kita sudah 1 jam berbicara, terima kasih banyak Pak Putu sudah menemani live hari ini kepada fans-fans Bapak juga ini, oke. Jangan lupa selalu hadir untuk memberikan sentuhan cinta ya teman-teman. Kalau begitu, saya mau pilih Pak Putu dan saya juga Justin pamit undur diri dari live hari ini teman-teman. See you di next live ya. Bye-bye. Terima kasih.